Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Semoga semangat kita tetap semangat pagi. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang konfigurasi elektron. Di awal pembelajaran, selalu disampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Pada materi ini diawali dengan pembahasan bilangan kuantum, bentuk orbital, kemudian konfigurasi elektron. Di setiap pembahasan materi disajikan uji kompetensi. Kita awali tentang pembahasan konfigurasi elektron. Tujuan pembelajaran ini, setelah pembahasan materi ini, diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan macam-macam bilangan kuantum. 2. Menggambarkan bentuk orbital subkulit S, P, dan D. 3. Menerapkan azas Aubau, kaidahan, dan azas larangan Pauli sebagai dasar untuk menuliskan konfigurasi elektron subkulit. 4. Menjelaskan cara penulisan konfigurasi elektron yang disingkat menggunakan unsur gas mulia. 5. Menjelaskan cara penulisan diagram orbital. 6. Menentukan kulit valensi dan elektron valensi berdasarkan konfigurasi elektron subkulit. 7. Menuliskan konfigurasi elektron penuh dan setengah penuh untuk unsur yang konfigurasinya berakhir pada subkulit D. 8. Menuliskan konfigurasi elektron ion positif dan ion negatif. Konfigurasi elektron yang telah kita pelajari adalah konfigurasi berdasarkan kulit KLM. Berapa elektron maksimum yang menempati pada kulit K, L, M, dan seterusnya. Konfigurasi elektron seperti ini berdasarkan dari konsep teori atom Niels Bohr. Kali ini, mari kita lanjutkan membahas konfigurasi elektron subkulit SPDF. Konfigurasi ini berdasarkan konsep teori mekanika kuantum. Mari kita simak dahulu teori atom mekanika kuantum. Louis de Broglie, ahli fisika dari Prancis, tahun 1924 mengemukakan hipotesis tentang gelombang materi. Menurut de Broglie, pada kondisi tertentu, materi yang bergerak mempunyai ciri-ciri gelombang. Sifat dari suatu partikel yang bergerak dirumuskan lambda sama dengan H per M kali P, di mana lambda menunjukkan panjang gelombang, M massa partikel, P kecepatan, dan H tetapan Planck. Hipotesis de Broglie terbukti benar dengan ditemukan sifat gelombang dari elektron. Elektron mempunyai dualisme sifat, yaitu bersifat materi dan gelombang. Gelombang tidak bergerak seperti garis, maka lintasan elektron yang disebutkan Bohr tidak benar. Pada tahun 1927, Werner Heisenberg, seorang ahli fisika bangsa Jerman, mengembangkan persamaan matematika untuk menunjukkan bahwa tidak ada metode eksperimen yang dapat dirancang untuk mengukur dengan serempak posisi maupun momentum secara cermat dari suatu objek. Jadi, tidak mungkin menentukan posisi serta momentum yang pasti dari elektron dalam atom. Yang dapat ditentukan adalah suatu kebolehjadian atau kemungkinan menentukan elektron pada suatu titik pada jarak tertentu dari intinya.
Berdasarkan hipotesis de Broglie dan asas ketidakpastian Heisenberg, kedudukan elektron dalam atom oleh Schrödinger dinamakan orbital. Orbital menyatakan suatu daerah dengan kebolehjadian menemukan elektron di seputar inti atom. Orbital digambarkan berupa awan. Orbital atom hidrogen berbentuk bola, tetapi tidak semua orbital berbentuk bola. Jadi orbital ini merupakan daerah di seputar inti atom. Ini tempat beredarnya elektron. Elektron di dalam mengelilingi inti gerakannya gerakan gelombang. Jadi suatu saat elektron itu jauh dari inti kalau di puncak gelombang. Kalau di lembah gelombang lebih dekat dari inti. Jadi lintasan elektron yang disebutkan oleh berupa garis itu tidak benar. Jadi keberadaan elektron itu dalam suatu orbital. Orbital itu daerah dalam 3 dimensi. Jadi daerah ini kalau diibaratkan seperti ruangan di dalam ban. Paham anak-anak? Model atom mekanika kuantum mempunyai persamaan dengan model atom Bohr dalam hal adanya tingkat-tingkat energi atau kulit-kulit dalam atom. Namun susunan kulit-kulit dalam model atom mekanika kuantum lebih kompleks. Tiap-tiap kulit terdiri dari subkulit-subkulit. Tiap subkulit terdiri dari orbital-orbital. Jumlah subkulit setiap kulit tidak sama. Begitu juga jumlah orbital setiap subkulit tidak sama pula. Orbital-orbital dalam satu subkulit mempunyai tingkat energi yang sama, sedangkan orbital dari subkulit yang berbeda mempunyai tingkat energi yang berbeda. Kedudukan orbital dalam suatu atom dapat dinyatakan dengan 3 bilangan kuantum yaitu 1. Bilangan kuantum utama yang diberi lambang N. 2. Bilangan kuantum asimut diberi lambang L. 3. Bilangan kuantum magnetik yang diberi lambang Ml atau M. Sedangkan untuk menyatakan kedudukan elektron dalam suatu atom dinyatakan dengan 4 bilangan kuantum yaitu 1. Bilangan kuantum utama atau N, 2. Bilangan kuantum asimut L, 3. Bilangan kuantum magnetik Ml atau M saja, 4. Bilangan kuantum spin Ms atau S. Apa yang dimaksud dengan bilangan kuantum utama atau N? Bilangan kuantum utama atau N menyatakan letak elektron pada tingkat energi utama atau kulit atom. Harga bilangan kuantum utama dimulai dari 1, 2, 3. Ini menyatakan kulit ke-1, kulit kedua, kulit ketiga, dan seterusnya. Makin besar bilangan kuantum utama atau makin besar harga N, makin jauh jarak kulit dari inti. Makin besar energinya dan makin besar pula ukuran orbital yang ditempati elektron. Kalau harga N1 nama kulitnya K, N2 nama kulit L, N3 nama kulit M, N4 nama kulit N, dan seterusnya. Sama dengan konfigurasi yang lalu. Sekarang bilangan kuantum asimut atau L. Bilangan kuantum asimut atau L menyatakan letak elektron pada suatu subkulit. Bilangan kuantum asimut menentukan jenis subkulit dan bentuk orbital. Harga L atau harga bilangan kuantum asimut adalah
0 sampai dengan N-1. Berarti harga L tergantung dari harga N, harga bilangan kuantum utama. Contohnya nih, kulit K, L, M, N. Berarti ini harga N-nya, kulit K, kulit ke-1, harga N1. Berapa harga L? Harga L adalah N sama dengan N-1. 0 sampai dengan N-1. Berarti 0 sampai dengan N-1. N-nya 1. 1 kurangi 1, 0. Berarti 0 sampai dengan 0. Ya, 0 harga L. Nah, untuk harga L0 ini nama subkulit S. Untuk harga N sama dengan 2. Berarti harga L-nya 0 sampai dengan 2 min 1. Berarti nilainya atau harganya 0 dan 1. Untuk L sama dengan 0, nama subkulit S. Untuk L sama dengan 1, nama subkulit P. Sekarang untuk kulit M, di mana N sama dengan 3. Maka harga L-nya 0 sampai dengan 3 min 1. 3 min 1, 2. Berarti 0 sampai dengan 2. Berarti 0, 1, 2. Yang L-nya 0 subkulit S, L-nya 1 subkulit P, L-nya 2 subkulit D. Untuk kulit N, berarti harga N 4. Berarti harga L adalah 0 sampai dengan 4 min 1. Berarti 0 sampai dengan 3. Berarti nilai L atau harga L 0, 1, 2, 3. Untuk harga L0 subkulit S, L1 subkulit P, harga L2 sama dengan subkulit D. Nah, untuk harga L sama dengan 3 adalah subkulit F. Artinya S sub, P prinsipal, D diffus, F fundamental. 3 bilangan kuantum magnetik diberi simbol Ml atau M. Jika spektrum garis suatu atom diletakkan dalam medan magnet, maka akan didapatkan garis spektrum tambahan yang keberadaannya dapat dijelaskan dengan bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik menyatakan elektron pada suatu orbital. Harga bilangan kuantum magnetik atau harga M sama dengan min L sampai dengan plus L. Untuk harga L sama dengan 0, maka harga M min L sampai dengan plus L. Berarti min 0 sampai dengan 0, tetap 0. Untuk harga M0, maka nama orbital adalah S. Nama subkulit juga S. Berarti jumlah orbital 1. Untuk harga L sama dengan 2, maka harga M min L sampai dengan plus L berarti min 1 sampai dengan plus 1. Berarti harga M-nya min 1, 0, plus 1. Untuk M min 1, nama orbital PX. 0, PY plus 1, PZ. Nama subkulit P. Berarti subkulit P punya 3 orbital. Orbital PX, PY, PZ. Untuk L sama dengan 2, harga M berarti min 2 sampai dengan plus 2. Min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Nama orbital untuk min 2 DXY, min 1 DXZ, 0 DYZ, plus 1 DX kuadrat min Y kuadrat, plus 2 DZ kuadrat. Nama subkulitnya subkulit D. Berarti subkulit D punya 5 orbital yaitu DXY, DXZ, DYZ, DX kuadrat min Y kuadrat, DZ kuadrat. Untuk harga L sama dengan 3, maka harga M-nya
mulai dari -3 sampai dengan +3. Ini nama orbitalnya belum ditemukan. Nah, jumlah subkulitnya berarti 7 karena mempunyai 7 harga M. Jumlah orbital 7, nama subkulitnya F. Bilangan kuantum spin diberi simbol ms atau s saja. Elektron sambil beredar mengelilingi inti juga berputar pada sumbunya, disebut rotasi. Seperti bumi mengelilingi matahari, maka bumi sendiri berputar-putar. Ada dua arah rotasi elektron, yaitu searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Kedua arah yang berbeda itu dinyatakan dengan bilangan kuantum spin yang diberi simbol S. Harga S ada dua, yaitu plus setengah, berarti arah rotasinya searah jarum jam. Penulisannya ke arah atas, menggunakan tanda panah ke arah atas. Dan harganya min setengah, berarti arah rotasi berlawan arah jarum jam. Penulisannya menggunakan tanda panah ke bawah. Arah rotasi elektron dapat dilihat pada gambar berikut. Yang S-nya plus setengah berarti searah jarum jam. Yang min setengah berarti berlawanan dengan arah jarum jam berputarnya. Tidak seperti bilangan kuantum N, L, dan M yang saling berhubungan, maka nilai S tidak tergantung pada ketiga bilangan kuantum tersebut. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam satu orbital S maksimum berisi 2 elektron yang arah rotasinya berlawanan, yaitu nilai S plus setengah dan S sama dengan min setengah. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kalian dapat memahami tentang bilangan kuantum. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.